lagi dengan saya, Bu Guru Azma. Nah, baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 12 SMA, yaitu menikmati novel dengan kompetensi dasar 3.9, menganalisis isi dan kebahasaan dalam novel. Adapun indikatornya 3.91 mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah novel, dan indikator 3.92 mengidentifikasi unsur kebahasaan di dalam novel. Apakah Ananda tahu apa itu novel? Ya. Nah, kalau sudah tahu apa itu novel, lalu pernahkah Ananda membaca novel? Ya, tentu pernah ya Ananda ya, karena Ananda sudah berada di kelas 12. Nah, untuk lebih jelasnya, yang pertama, Ibu ingin menyampaikan struktur yang ada di dalam novel. Yang pertama yaitu ada orientasi, lalu yang kedua ada komplikasi, yang ketiga klimaks, yang keempat resolusi, yang kelima koda. Nah, selanjutnya ada unsur kebahasaan di dalam novel. Yang pertama menggunakan kata ganti orang, yang kedua menggunakan kalimat deskripsi latar, yang ketiga kalimat deskripsi penokohan, dan yang keempat dialog. Nah, adapun unsur-unsur yang ada di dalam sebuah novel, yang pertama unsur intrinsik, dan yang kedua unsur ekstrinsik. Ada resolusi. Nah, di sini resolusi itu biasanya berisi penyelesaian dari masalah utama serta menjelaskan nasib-nasib dari para tokoh setelah menyelesaikan konflik. Nah, lalu struktur yang terakhir, apa itu koda? Nah, ingat ya, koda. Nah, koda itu apa sih? Apakah Ananda pernah mendengarnya sebelum ini? Kode. Iya, bisa dibilang seperti itu. Nah, pada dasarnya koda ini adalah penjelasan mengenai cerita atau kehidupan yang akan dijalani oleh tokoh di kemudian hari. Biasanya koda ini juga berisi kode dari si penulis kalau ada nih lanjutan ceritanya di buku yang kedua. Nah, lalu ada unsur kebahasaan di dalam novel. Yang pertama tadi menggunakan kata ganti orang. Nah, apa lagi? Apa maksudnya kata ganti orang? Istilah lain dari kata ganti orang adalah pronomina persona. Nah, dalam praktiknya kata ganti orang ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, jadi Ananda harus paham ya nak ya. Harus ingat bahwasanya kata ganti orang ini juga disebut dengan istilah lain pronomina persona. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini. Kata ganti orang pertama aku, lalu kata ganti orang kedua kamu, kata ganti orang ketiga ada dia, lalu kata ganti orang pertama saya, kata ganti orang keduanya Anda, engkau, kau. Lalu kata ganti orang ketiganya beliau. Nah, kata ganti orang pertama ada gue. Ini bahasa gaul Jakartanya ya. Gue, lo, dan lah. Nah, lalu ada kata ganti orang pertama kita dan kami. Ini jamak ya, karena lebih dari satu. Lalu kata ganti orang keduanya kalian. Sedangkan kata ganti orang ketiganya adalah mereka. Nah, sebenarnya kata ganti ini sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahkan Ananda setiap harinya di sekolah ini mungkin sering menggunakan kata ganti orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Nah, kemudian ciri kebahasaan novel yang selanjutnya adalah kalimat deskripsi latar. Ingat, kata deskripsi ini berarti menggambarkan, sedangkan latar adalah tempat. Berarti menggunakan kalimat deskripsi atau kalimat gambaran tempat. Nah, kalau berbicara mengenai latar, Ananda mungkin terbayang-bayang 3 hal, yaitu waktu,
tempat, dan suasana. Nah, definisi kalimat dari deskripsi latar adalah kalimat terperinci yang menjelaskan mengenai waktu, tempat, dan suasana supaya para pembaca dapat merasakan apa yang disampaikan dan menulis dan bermain dengan imajinasinya. Nah, lalu contohnya seperti apa, Bu? Nah, ini contohnya. Sinar mentari menyelimuti bumi, menyelinap di antara pepohonan dan embun. Udara pagi sangat sejuk untuk dihirup, ditambah hijaunya sawah di pedesaan, serta birunya langit semakin menyempurnakan hari ini. Tak ada polusi udara dari kendaraan seperti motor atau mobil, hanya suara kicauan burung, sapaan orang, serta alunan syahdu alam. Nah, dari deskripsi latar ini kita bisa membayangkan betapa hari itu adalah hari yang sejuk, lalu ada sawah. Nah, kalau mendengarkan deskripsi ini kita langsung terbayang langsung tempatnya, nak ya. Jadi itulah yang dikatakan dengan deskripsi latar. Nah, selanjutnya ada deskripsi penokohan. Sebenarnya ini nggak beda jauh sama kalimat deskripsi latar, hanya saja, ingat, hanya saja kalau ciri kebahasaan yang satu ini mendeskripsikan penokohan ya, bukan latar. Bedanya tokoh sama penokohan apa? Nah, mungkin Anda masih bingung mengenai kedua hal tersebut. Simpelnya, praktisnya, kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu watak dari orang tersebut. Nah, contohnya apa? Pria bernama Samsul tersebut mempunyai paras yang garang dengan mata yang sayu. Di pelipis mata dan pipinya terdapat bekas luka goresan pisau. Lah, cukup pemarah dan emosional orangnya. Tak heran jika ia sering bertengkar dengan teman-temannya. Hubungannya dengan temannya pun merenggang. Hal itu juga dirasakan dengan orang tuanya. Samsul bahkan jarang bertegur sapa dengan orang tua saat di rumah. Nah, dari contoh yang Ibu bacakan tadi sudah jelas ya, ada tokoh di sana dan penokohan jelas bahwasanya Samsul ini merupakan orang yang tidak ramah seperti itu ya, karena dengan orang tuanya pun dia tidak bertegur sapa seperti itu. Nah, selanjutnya ada dialog. Secara garis besar, dialog ini adalah percakapan yang diciptakan oleh dua tokoh atau lebih. Melalui dialog ini, cerita yang dikemas oleh si penulis jadi lebih hidup lagi karena ada variasi yang diberikan dalam sebuah novel. Nah, jadi kita setiap hari berdampingan dengan dialog ini ya, anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya kita ke unsur intrinsik dalam novel. Yang pertama ada tema. Bedanya tema sama judul apa ya? Nah, mungkin beberapa dari Ananda masih membingungkan kedua hal tersebut. Simpelnya, tema dari sebuah novel itu nggak bisa ditentukan hanya dilihat dari judulnya saja ya. Jadi, secara nggak langsung, tema itu adalah gagasan pokok cerita dan menggambarkan keseluruhan cerita. Kehadiran tema juga ada di seluruh unsur cerita. Lalu yang kedua ada latar. Ini sudah sangat jelas Ananda bahwasanya latar ini menggambarkan suatu kondisi fisik, dan sebuah latar bukan hanya bersifat fisikal untuk membuat cerita menjadi logis. Meski demikian, latar dalam suatu cerita tetap menggambarkan suasana tertentu yang menggerakkan emosi atau keingintahuan pembaca. Yang ketiga ada tokoh. Di sini tadi juga sudah Ibu singgung bahwasanya tokoh merupakan unsur yang penting untuk mengembangkan cerita dalam cerpen ataupun novel. Nah, tokoh dalam cerita menggambarkan karakter seperti yang kita bahas tadi di cuplikan seorang Samsul. Di situ ada tokoh dan penokohnya. Lalu ada alur atau plot. Nah, di sini alur itu ada alur maju, mundur, campuran, dan sorot balik. Kemudian penokohan atau perwatakan ini terbagi atas 4. Pertama, protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Kemudian ada sudut pandang. Nah, di sini biasanya digunakan penulis atau pengarang untuk menyampaikan pesan dalam cerita. Penulis atau pengarang akan mengklasifikasikan pencerita atau tokoh yang menyampaikan cerita melalui sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Nah, di sini ada sudut orang pertama pelaku utama, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga
pengamat. Nah, ini biasanya ada dalam sebuah novel. Nah, yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang. Kemudian yang paling terakhir adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini merupakan unsur dari luar yang turut serta dalam membangun jalannya cerita dari sebuah novel. Misalnya, nilai-nilai yang ada dalam novel tersebut, apakah nilai pendidikan, nilai kebudayaan, nilai religius, seperti itu ya Ananda ya. Nah, sejauh ini Ibu rasa sudah jelas materi tentang novel ini. Ibu tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.